Perintah Perang Dewa Naga bab 1128 sampai bab 1134. Seorang Tathagata. Orang biasa akan keluar lagi. Postur memegang pisau seperti dewa yang jatuh ke tanah, dan postur yang mendominasi membuat orang hanya terpesona. Sikap seperti itu membuat orang-orang di tempat kejadian benar-benar terpana di tempat, dan mata semua orang yang melihat Ling Tian penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan sedikit terkejut, jelas tidak ada yang mengira bahwa Ling Tian tidak hanya menolak untuk mundur saat ini, tetapi bahkan membuat gerakan yang begitu kuat, yang sederhana. Pengadilan kematian. Sungguh. Pikiran semua orang jatuh sesaat, dan Pu Yuheng mendengus pelan di depannya, anak bodoh, berpura-pura menjadi dewa dan bermain trik hanya meminta kematian. Ingatlah bahwa tombak itu lebih cepat, seperti naga yang pergi ke laut, datang dengan ganas. Kekuatan besar itu semakin mengejutkan semua orang. Ling Tian mengangkat alis pedangnya, dan tatapan percaya diri muncul di matanya. Pisau panjang unicorn itu tertusuk di tanah sesaat. Matanya menatap tiba-tiba. Dengan teriakan dingin, mundur. Pisau panjang itu meledak, segera menyapu gelombang udara, berkumpul di bilahnya, dan tiba-tiba menekan. Pisau jatuh. Pemaksaan gila. Saat pedang dan senjata bertabrakan, ada gelombang yang mengejutkan di tempat kejadian. Gemuruh. Selama tabrakan, gelombang ganas menghilang dalam sekejap mata di bawah gelombang yang mendominasi ini. Semua orang di tempat kejadian merasa lebih kuat. Oh. Menghadapi gelombang seperti itu, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah akan langsung memuntahkan darah, dan kulit mereka tiba-tiba menjadi pucat. Semua orang saat ini ada juga kecenderungan berdiri tidak stabil. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Aku benar-benar tidak menyangka orang gila ini bisa menahan serangan penuh dari Holy Lord. Mengerikan. Titik. Semua orang berdiskusi sementara itu, dalam asap dan debu di depannya, dua sosok mundur dengan kuat saat ini, dan mengikuti mereka berdua mundur seketika. Tetapi ada pemahaman diam-diam di dalam hati, saat ia mendarat, dan dengan bantuan kekuatan kejutan, ia melesat ke depan dengan kuat. Postur yang mendominasi. Mengejutkan, sebelum semua orang kembali sadar, Suang Qiang tidak bisa melakukan kurang dari 3 gerakan. Kekuatan sombong menyebabkan lubang yang tak terhitung jumlahnya meledak di tanah di tempat kejadian. Retak. Semua orang terkejut. Sebelum semua orang bisa memikirkannya, ada semburan ledakan yang mengejutkan di depan mereka, tetapi dalam sekejap mata, Suang Qiang bahkan melawan beberapa gerakan, dan terkejut kembali dengan pukulan lain. Saat Ling Tian mendarat di tanah, tangannya yang besar memegang pisau itu bergetar, menghilangkan sisa kekuatan dari pisau itu. Pu Yuheng juga menyipitkan matanya, dan mengayunkan tombaknya secara horizontal. Nak, sepertinya aku telah meremehkanmu. Ling Tian tidak peduli, 9 gerakan telah berlalu, dan kamu masih memiliki 1 kesempatan terakhir. Jika kamu bisa, tangkap aku, apakah kamu akan bunuh diri dan meminta maaf? Tanya suara bertanya itu. Penuh olok-olok. Dalam hal kultivasi saja, Pu Yuheng di depannya sangat kuat. Di antara orang suci yang kuat pada level yang sama, dia tidak hanya tak terkalahkan, tetapi dia juga bisa berjalan di level atas. Meskipun pertarungan hanya berlangsung 9 langkah, Ling Tian dapat merasakan bahwa kekuatan di tubuh Pu Yuqiang di depannya seperti sungai yang deras, tidak terputus. Terus terang, jika kita hanya berbicara tentang pertempuran yang berlarut-larut, Ling Tian harus sedikit takut. Ah. Pu Yuheng mendengus dingin, nak, jangan terlalu senang terlalu dini. Meskipun hanya ada 1 kesempatan untuk membunuhmu, itu cukup untuk membunuhmu. Tidakkah kamu merasa bahwa kekuatan dalam tubuhmu terus-menerus hilang? Hah? Tanda tanya. Ling Tian mengerutkan kening. Pu Yuheng benar. Saat konfrontasi dengan Pu Yuheng berlanjut, Ling Tian bisa merasakan kekuatannya terkuras dengan sangat cepat. Terlihat. Setiap kali dia menghadapi Pu Yuheng, itu bisa menyebabkan hilangnya kekuatan dengan cepat. Mengapa demikian? Ling Tian juga sedikit bingung, gerakan Pu Yuheng. Ada keanehan di mana-mana, kadang kuat dan kadang lemah, tanpa kepastian. Mata Pu Yuheng memucat, nak, meskipun kekuatanmu sangat mendominasi, setidaknya untukku, aku bisa merasakan keganasan kekuatanmu. Lagi pula, kekuatannya terlalu kecil.
Keahlian menembak keluarga Puku terkenal karena kelincahannya. Pu Yuheng mengayunkan tombaknya, dan cahaya dingin melintas di matanya saat cahaya dingin memadat sesaat. Pu Yuheng melambaikan tangannya yang besar, dan mengayunkan tombak sejenak. Di ruang yang lebih berbau, tiba-tiba terdengar ledakan suara menusuk. Terdengar suara menembus udara. Kekuatannya bahkan lebih gila. Saat kekuatan meletus, semua yang ada di depannya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah kekuatan ini, Pu Yuheng tersenyum cemberut, menggenggam tombak, dan tidak bergerak sama sekali. Datang lurus. Sepertinya ceroboh. Sebenarnya mendominasi. Kekuatan tombak menyapu ruangan, dan ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Lebih kuat dari Ling Tian, di bawah paksaan ini, dia merasakan mati lemas, dan ruang di sekitar tubuhnya terjepit seperti gunung raksasa. Dengan paksaan turun. Semua orang bahkan lebih terkejut. Beberapa orang bahkan berseru, Patriark benar. Benar menggunakan jurus ini. Ini benar-benar mengerikan. Melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kumpulan orang kuat akan menjadi tumpukan daging di bawah kehancuran. Titik. Sementara semua orang berdiskusi, tombak panjang ada di depannya, dan nafas kematian menyelimuti seluruh tubuh Ling Tian. Sejenak. Sangat kuat. Mata Ling Tian menjadi lebih dingin, aku benar-benar tidak menyangka orang ini begitu kuat. Di bawah tekanan pukulan ini, tubuhku tidak bisa bergerak. Ayo. Saya telah bertemu banyak orang suci yang kuat, tetapi mereka sekuat Pu Yuheng, dan mereka masih yang pertama. Sialan. Mata Ling Tian kemerahan, dan tangan yang memegang pisau tiba-tiba berbalik. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Dia bersenandung pelan sejenak. Titik. Ling Tian meningkatkan kekuatan murninya lagi, dan saat gelombang udara menyatu pada pisau panjang, ia mendarat di ujung pisau, dan cahayanya menyala terang. Pilar cahaya menjulang ke langit. Pecah secara keterlaluan. Sorotan cahaya naik. Kekuasaan gila. Di antara sinar cahaya, geraman pelan terdengar. Kata demi kata, Xing Luo, 13 pedang. Pisau panjang itu meledak, dan saat bilahnya berputar, lapisan bilah berkumpul di satu tempat, dan itu jatuh dengan ledakan dalam sekejap mata. Ujung bilahnya seperti tetesan air hujan, terus membombardirnya. Gemuruh. Saat bilah jatuh, semua yang ada di tempat kejadian menjadi lebih mendominasi dan bergemuruh. Di bawah guntur yang mendominasi, serangan tombak itu bergetar hebat, lalu berhenti. Hentikan senjatanya. Pisau itu mendesak. Kekuatan bayangan pisau lebih kuat dari satu pisau, dan ada kecenderungan untuk melapisi. Sialan. Pu Yuheng tidak pernah berpikir bahwa Ling Tian akan menyembunyikan kartu truf seperti itu, dan dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, hanya ketika dia memikirkannya. Saya merasa lebih pada bayangan pisau di depan saya. Kekuatan lebih makmur. Pemaksaan ganas jatuh. Kulit Pu Yuheng berubah drastis, tidak, aku akan kehilangan kendali. Serunya. Mengintimidasi. Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, dia melihat bayangan pedang berkumpul di satu tempat, dan pedang yang indah, membawa kekuatan tertinggi, jatuh dengan keras. Pisau jatuh. Kekuatannya bahkan lebih gila. Gemuruh. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Pu Yuheng merasa kewalahan, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia menjadi pucat dalam sekejap, dan tombak di tangannya bahkan lebih sulit untuk menahan kekuatan dari keluasan itu. Pergelangan tangan ditekuk. Tubuh tiba-tiba mundur. Oh! Pu Yuheng bahkan memuntahkan seteguk darah, dan kulitnya menjadi sangat pucat di bawah kekuatan yang mendominasi ini. Semua orang di tempat kejadian tidak peduli untuk mundur. Hanya saja matanya terbelalak tak percaya, dan dia terpaku pada sosok asap dan debu di depannya. Tathagata biasa. Itu bisa disebut horor. Mendesis. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas, dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Ya Tuhan, Pu Yuheng dikalahkan. Bagaimana mungkin? Itu adalah orang yang kuat yang telah terkenal sejak lama. Titik. Ini. Apa latar belakang anak itu? Tanda tanya. Monster. Titik. Semua orang terkejut sementara itu, Ling Tian mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal, dan gumpalan energi pedang menyebarkan asap di depannya. Saat asap padam, Ling Tian melangkah keluar,
mengarahkan pedang panjang itu pada Pu Yuheng di depannya, dan bersenandung pelan, kamu dikalahkan. Kalah. Ini seperti seorang raja yang memproklamirkan. Dunia sunyi. Hanya ada semburan kesedihan di tempat kejadian, dan postur Pu Yuheng yang memegang senjata terus bergetar, lalu dia tersenyum cemberut, hehe, aku kalah. Aku benar-benar dikalahkan olehmu. Konyol. Tanda seru. Memalukan. Ada sentuhan kegilaan dalam kata-kata Pu Yuheng, karena kamu telah dikalahkan, aku pasti akan menyeretmu ke neraka. Dia mendengus dingin. Saat tombak menghantam tanah, gelombang udara yang mendominasi melonjak dengan Pu Yuheng di tengahnya. Saat berkas cahaya menyebar, kerumunan yang mengelilingi penonton mundur. Adegan yang kuat membuat orang-orang yang hadir semakin gugup. Sudah ditampar di muka. Hanya ada pertarungan sampai mati, dan ditakdirkan hanya satu dari Pu Yuheng dan Ling Tian yang akan bertahan antara langit dan bumi malam ini. Ling Tian mengerutkan kening, meskipun dia kelelahan, dia masih tidak takut, apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran mematikan. Pertanyaan itu jatuh. Di ujung pedang, rasa dinginnya lebih tebal. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas saat melihatnya, jika orang ini bisa sedikit lebih duniawi, dia akan melakukan banyak hal di masa depan. Sangat mudah untuk istirahat. Segera setelah semua orang selesai berbicara, ada tawa manik lainnya di tempat kejadian, Pu Yuheng, kamu orang tua, apakah pernah ada waktu ketika kamu tidak mampu kehilangan? Kata-kata heroik jatuh. Titik. Di atas langit, ada lebih banyak paksaan yang datang seperti air pasang. Paksaan jatuh. Semua orang terkejut. Pembangkit listrik yang mulia. Semua orang melihat ke atas, dan pada saat ini di kejauhan, ada seorang pria paruh baya berjubah ungu, melangkah maju, dan langkahnya bahkan lebih mendominasi. Gerakan yang begitu mendominasi. Itu bahkan lebih mengejutkan, Wan Kun. Tuan dari keluarga Wan. Mengapa dia ada di sini? Titik. Ling Tian juga menatap orang yang datang, jubah ungu, matanya seperti obor, antara kekuatan dan energi, itu bahkan lebih kuat. Budidaya tidak di bawah Pu Yuheng. Melihat orang itu datang, mata Pu Yuheng menjadi lebih cerah, Wan Kun, kamu datang tepat waktu, bantu aku menangkap bocah ini. Hah? Wan Kun tidak senang, apakah kamu memesan saya? Kamu. Pu Yuheng tertegun sejenak, Wan Kun, kamu dan aku selalu berhubungan baik, jadi mengapa memberi perintah? Mungkinkah menjadi? Pu Yuheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada cahaya dingin di matanya, mungkinkah kamu ingin melindungi anak ini? Oh, Wan. Kun melambaikan lengan bajunya yang panjang dan mengangkat alisnya, ya, jadi apa? Petik 2 tanda seru. Jelas berdiri. Semua orang bahkan lebih terkejut, dan Ling Tian juga sangat terkejut. Dia dan Wan Kun tidak pernah memiliki persimpangan sedikit pun. Mengapa pihak lain begitu protektif? Mengapa? Pu Yuheng sangat marah, hantu tua, apakah Anda sudah memikirkannya? Jika Anda benar-benar ingin mempertahankannya, itu sama saja dengan melawan keluarga Pu saya. Lakukan terhadapku. Saat ini, kamu sudah kelelahan, kamu ingin melawanku, mungkinkah kamu ingin mati? Kata-kata itu jatuh. Gelombang Qi. Kekuatan yang mendominasi menyebar dalam sekejap. Para penonton mundur lagi dan lagi, kaget. Wan Kun benar-benar akan membantu Ling Tian. Sialan. Teriak Pu Yuheng dengan marah, hantu tua, sepertinya kamu bertekad untuk melawanku. Mati. Kamu. Pu Yuheng mengerutkan kening, hantu tua, sebaiknya beri aku penjelasan. Sederhana. Wan Kun berkata dengan lembut, dia tahu seni mistik, dan putra kesayanganku sudah disihir oleh kejahatan. Sudah lama sekali, dan dia perlu mengambil tindakan. Ingat situs web, terlepas dari kesuksesan atau gagal, kamu harus mencoba. Kata Wan Kun. Yu Heng marah, kamu hantu tua, bukankah kamu sudah menghubungi Zuo Changchun? Oh. Wan Kun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, itu benar, tetapi siapapun yang ahli metafisika, saya tidak bisa, jangan lepaskan. Dia keluar. Kamu. Pu Yuheng terdiam, lalu mendengus dingin, oke, karena kamu sangat protektif,
aku bisa berjanji untuk tidak memindahkannya malam ini, tapi kamu akan melakukannya. Hentikan dia di masa depan. Ini untuk menyatakan perang terhadap keluarga Pu saya. Kata-kata itu jatuh. Pu Yuheng melirik Ling Tian, nak, aku senang kamu beruntung memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Menghadapi ancaman. Ling Tian mencibir, jika kamu ingin bertarung, bertarung saja, mengapa begitu banyak omong kosong? Kamu tidak memiliki keberanian untuk memotong dirimu sendiri, dan aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Puci. Tanda seru. Pu Yuheng sangat marah, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan kemudian dia menggeram, murid keluarga Pu setuju. Pencuri anjing. King Tian, hina keluarga Pu saya. Setelah malam ini, keluarga Pu tidak akan pernah mati bersama King Tian setelah. Kata-kata Pu Yuheng jatuh, semua orang di tempat kejadian menerima perintah, berlutut bersama dan berteriak, "Iya! Iya!" Semua orang berlutut. Mereka berteriak serempak, "Saya ingin mematuhi perintah Tuan." Suara teriakan. Dinginkan langit. Pu Yuheng mendengus dengan muram, keluar. Orang-orang dari keluarga Pu datang dan pergi dengan cepat, tetapi mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Saat anggota keluarga Pu pergi, Wan Kun berbalik dan matanya tertuju pada Ling Tian, nak, sekarang masalahmu telah teratasi, bisakah kamu pergi denganku sekarang? Tanda tanya. Ling Tian menarik pedangnya, apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan pergi bersamamu? Wan Kun tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum, murid muda, kamu tidak bisa begitu tidak masuk akal dalam hidup. Aku dalam bahaya, jadi aku akan membantumu. Kamu bahkan tidak segan-segan menyinggung perasaan Pu Yuheng. Agar kamu bisa pergi bersamaku untuk berobat. Jika kamu menolak sekarang, maka kamu benar-benar kedinginan. Patah. Hati Wan Kun, sepertinya bahwa Ling Tian telah melakukan kesalahan besar. Kamu. Ling Tian tidak menyangka bahwa Wan Kun, sebagai sage yang kuat dan kepala keluarga, akan menggunakan keahliannya yang tidak tahu malu secara ekstrim, bahkan untuk alasan yang terdengar muluk. Ucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Wan Kun terus tersenyum meminta maaf, nak, aku sudah membicarakan hal ini, dan kamu masih menolak untuk pergi bersamaku, kan? Ling Tian mengangkat alisnya dan merenung sejenak. Dalam keadaan ini, jika dia menyinggung keluarga Wan lagi, itu bukan kebijakan terbaik. Jika dia bisa pergi dengan Wan Kun, dia bisa dianggap mendapatkan perlindungan sementara dari keluarga Wan. Orang-orang dari keluarga Pu tidak akan main-main, dan itu akan memberinya kesempatan untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Hilang akal. Ling Tian mengangkat bahu, karena kamu telah menggunakan keterampilanmu yang tidak tahu malu secara ekstrim. Bagaimana aku bisa punya alasan untuk menolak? Wan Kun juga tidak marah, kalau begitu hubungannya baik, dan itu menyelamatkanku dari upaya untuk menyerangmu. Keduanya saling memandang dan tersenyum, masing-masing dengan pikirannya sendiri, dan bergandengan tangan. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka merekam semua yang ada di tempat kejadian dan mengirimkannya kembali ke sekte dalam kegelapan. Dongzu. Di hotel lain, Yunping Sengzun mendapat berita, dan alisnya terkunci rapat, anak ini aneh. Pikirannya jatuh. Yang mulia Yunping mendengus pelan, kemarilah. Ini. Kirim perintah, atur mata-mata, periksa detail King Tian, dan jangan biarkan ada petunjuk. Iya. Wan Jia. Wan Mingxuan berlari keluar pintu saat ini, tidak ada alasan lain, tetapi sebuah pesawat berhenti di luar pintu saat ini, di atas pesawat, seorang lelaki tua berjubah tao abu-abu turun. Ikuti orang tua itu keluar. Wan Mingxuan berlari, Paman Zuo, kamu akhirnya di sini. Orang yang datang tidak lain adalah keluarga Zongzu Zuo Changchun. Dia melirik Wan Mingxuan, dan ada lebih banyak kemegahan di matanya yang berawan, keponakan Mingxuan, mengapa kamu dalam keadaan seperti itu? Wan Mingxuan tersenyum kecut, maaf untuk semuanya, Paman Zuo. Zuo Changchun. Melambaikan. Tangannya tangan, di mana ayahmu? Ayah sedang ada urusan, jadi dia harus segera kembali. Wan Mingxuan menghitung waktu dalam pikirannya, Zuo Changchun tampak sedikit tidak senang, orang ini, aku belum pernah melihatnya bertahun-tahun. Pacaran. Meskipun Wan Mingxuan kurus dan lemah,
dia pria yang baik, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa implikasi Zuo Changchun adalah bahwa dia telah mengabaikannya. Menahan amarahnya dan meminta maaf sambil tersenyum, Paman Zuo, jangan marah. Ayah ingin mengatakan sesuatu sebelum pergi. Selama kamu datang, Wan Jia kami akan penuh kemuliaan. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Kulit Zuo Changchun. Membaik beberapa, keponakan, jangan terlalu sopan. Saya akan memeriksa tubuh Anda terlebih dahulu, dan kemudian mengatur formasi Xuanmen untuk Anda sembuh. Wan Mingxuan tersenyum meminta maaf, lalu ada akan menjadi Paman Lao Zuo. Dia berbalik dan menatap orang di sampingnya, yang terakhir menyadarinya, dan buru-buru pergi untuk menyiapkan anggur dan daging yang enak, dihibur sesuka hatinya, dan kenyang setelahnya. Baru pada saat itulah Zuo Changchun berpura-pura mengamati di Wan Jia, menaburkan segenggam beras ketan dan memasukkan batang willow dari waktu ke waktu, yang terlihat seperti tongkat ajaib. Wan Mingxuan tidak berani berkata banyak, dan mengikuti Zuo Changchun, mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhannya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia berada 3 mil jauhnya dari rumah Zuo saat ini. Ling Tian berjalan bergandengan tangan dengan Wan Kun, berjalan sepanjang jalan. Wan Kun berbicara tentang Wan Mingxuan. Wan Mingxuan adalah putra satu-satunya, dan dia sangat mencintainya sejak dia masih kecil. Ibunya juga melahirkan Wan Mingxuan. Menderita distosia dan meninggal. Sebelum usia 10 tahun, Wan Mingxuan dalam kondisi sangat baik dan hampir tidak sakit. Setelah usia 10 tahun, berat badannya mulai turun perlahan. Untuk Wan Mingxuan, keluarga Wan mencari dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya dan meresepkan resep yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak berhasil. Belakangan, secara kebetulan, dengan bantuan seorang guru Tao, ditemukan bahwa Wan Mingxuan termasuk dalam roh jahat. Hanya eksorsisme yang bisa menyembuhkannya. Dia juga mengundang banyak orang kuat, tetapi orang-orang dari sekte Tao seperti tongkat ajaib di dunia, dan sangat sedikit orang yang sangat kuat dalam metafisika. Butuh banyak upaya untuk mengenal Zuo Changchun, dan setelah bertahun-tahun mengucapkan kata-kata baik, Wan Changchun dengan enggan setuju untuk datang hari ini untuk mengusir roh jahat. Kebetulan Wan Mingxuan ingin berkenalan dengan Ling Tian hari ini, siapa sangka dia bisa melihat sekilas akar penyakit Wan Mingxuan. Ini juga alasan mengapa Wan Kun datang ke sini dalam semalam. Begitu mereka tiba di gerbang rumah Wan, beberapa sosok bergegas keluar dan mendatangi Wan Kun, Patriark. Tuan Zuo telah tiba, dan dia sedang merawat Tuan Muda. Zuo Changchun. Tanda tanya. Wan Kun sangat gembira, berbalik dan melirik Ling Tian, wah, meskipun saya tahu Anda sedikit mampu, tetapi ketika Anda melihat Tuan Zuo nanti, Anda harus menghormatinya. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, hanya untuk mengingatkan Anda, jika Anda dapat terhubung dengan Zuo Changchun, itu akan cukup bagi Anda untuk terbang ke langit di dalam Xuanmen di masa depan. Zongsu Xuanmen adalah salah satu dari 9 gerbang kuno. Latar belakang Xuanmen bukan untuk dipikirkan orang luar. Xuanmen juga benar-benar kekuatan kedua di Zongsu. Bahkan ada 2 kuasi kaisar di Xuanmen. Zundi. Tanda tanya. Hati Ling Tian tergerak, kepala keluarga Huo juga seorang kuasi kaisar. Sekte yang mendalam. Keberadaan macam apa itu, Ling Tian memiliki sedikit lebih banyak harapan di dalam hatinya, tetapi saat dia melangkah ke Wan Jia, Ling Tian mengangkat alisnya. Di mata, cahaya dingin meledak, formasi pengumpulan roh 10 langkah. Formasi pengumpulan roh 10 langkah. Di antara metafisika, itu adalah keberadaan yang sangat mendominasi, yang tujuan utamanya adalah untuk menyerap energi yang di sekitarnya dengan energi yang dipelihara oleh langit dan bumi. Berkumpul di satu tempat. Meskipun susunan pengumpul roh 10 langkah memiliki efek mengusir yin, jika orang-orang di dalam susunan tidak kuat dalam takdir, mereka hanya akan menderita serangan balik dari susunan tersebut. Akibatnya, energi yang terlalu kuat, tubuh sulit menyebar, bahkan ada preseden menjadi gila. Menurut buku rahasia Medical Immortal Valley, sekte kuno dihormati oleh formasi pengumpulan roh 10 langkah, dan dalam 3 tahun, sekte itu dihancurkan. Ling Tian mengangkat alisnya dan melihat, pada jarak 10 langkah di tanah, ada pohon willow yang ditanam terbalik,
biji-bijian dan rumput diletakkan dengan ringan, 10 butir beras ketan dalam bentuk 10 langkah untuk mendukung formasi pengumpulan roh. Nasib masyarakat Wanjia tidak terlalu kuat, jika berlangsung lama, pertempuran ini bukan menyelamatkan orang, tetapi merugikan orang. Wan Kun tidak menyadari perubahan ekspresi Ling Tian, dia fokus pada Zuo Changchun saat ini. Melewati aula depan dan datang ke halaman belakang, Wan Kun merasa senang saat melihat seseorang menyiapkan formasi. Kakak Zuo, kamu akhirnya sampai di sini. Zuo Changchun menghentikan gerakannya dan menyipitkan mata ke arah Wan Kun, tunggu kamu untuk kembali, saya akan ini sudah dilakukan. Wan Kun berkata dengan senyum kering, bukankah aku menunda keluar untuk sementara waktu? Zuo Changchun mengangkat alisnya, dan matanya tertuju pada Ling Tian, sedikit terkejut. Wan Kun, pemuda di sampingmu Lang. Wan Kun buru-buru memperkenalkan, kakak Zuo, ini juga pemuda dengan metafisika. Aku baru saja keluar hanya untuk mencarinya, tapi aku tidak menyangka akan menunda waktu, dan saya tidak punya waktu untuk menerima saudara Zuo. Saudara Zuo, jangan salahkan saya. Misteri. Zuo Changchun sedikit terkejut. Mingxuan, anak ini yang dapat melihat menembus dirimu bahwa kamu adalah seorang pemuda yang dirasuki roh jahat. Wan Mingxuan mengangguk. Paman Zuo adalah dia. Zuo Changchun mengangkat alisnya, muda Bung, dapatkah Anda memberitahu saya sekilas? Melihat melalui roh jahat, saya pikir Anda berada di atas metafisika, dan Anda telah mencapai awal. Dari mana Anda belajar? Metode metafisika sangat misterius, mungkin gurumu masih memiliki beberapa persahabatan dengan saya. Zuo Changchun berkata, semua penuh godaan. Ling Tian mengangkat bahu, seni metafisika, saya baru mempelajarinya sendiri, dan saya tidak pernah punya guru. Otodidak. Tanda tanya. Tidak ada guru. Zuo Changchun membeku di tempat sejenak, tetapi kemudian tiba-tiba mengubah wajahnya. Konyol, seni metafisika itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan Anda sendiri yang memiliki kesempatan untuk belajar sendiri. Aku bodoh. Ling Tian mengangkat bahu, jika kamu harus mengatakan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Desis. Wan Kun terkejut, dan menatap Ling Tian dengan tajam. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah Master Metafisika. Ling Tian mendengus, Master Metafisika kentut, jika dia juga Master Metafisika, maka Master Metafisika di alam bawah kamu bisa bersaing dengannya. Kulit Wan Kun berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan dia meraung dengan marah, nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia terus menatap Ling Tian. Sayang sekali Ling Tian tidak melihatnya. Zuo Changchun cemas, oke, bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, orang bijak ini memiliki pencapaian dalam metafisika. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Kamu adalah orang pertama. Kamu benar-benar membuatku kesal. Hari ini, aku ingin melihat seberapa banyak kamu memahami metafisika. Menyelinap dengan dingin. Terlebih lagi, Zuo Changchun mengeluarkan geraman rendah, dan tiba-tiba kekuatannya berkumpul, dan seberkas cahaya muncul di bawah kakinya, dan segera dengan dia sebagai pusatnya, lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak. Melihatnya di matanya, Ling Tian tersenyum lebih lebar, gosip tentang Qian Kun. Dia mencibir. Ling Tian berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, dan dengan lembut mendengus, karena kamu ingin mengalami apa itu metafisika yang sebenarnya, aku akan membantumu. Dia mendengus dingin. Kaki Ling Tian bergetar, dan kemudian lingkaran gelombang udara kental tersebar. Saat gelombang udara menghilang sejenak, 8 gerbang cahaya terbuka di sekitar tubuh Ling Tian. Itu benar-benar mengelilingi tubuh Ling Tian. Di atas 8 gerbang, masing-masing memiliki karakter, yaitu Qian, Kun, Zhen, Gen, Li, Kan, Dui, Sun. 8 pintu berputar. Ketika Zuo Changchun melihat ini, matanya membelalak, bahunya bergetar, dan dia bergumam tanpa sadar, 3 serangan berturut-turut, 6 pukulan. Tanda seru. Kansong penuh. Dui sang pendek, Sunda patah. Gumam. Zuo Changchun dengan sungguh-sungguh memuntahkan 4 kata, gosip fuksi. Plop. Terdengar teriakan kaget, dan Zuo Changchun berlutut sambil berteriak keras, lihat senior. Mendesis.
Tindakan Zuo Changchun membuat Wan Kun dan putranya di tempat kejadian melebarkan mata mereka, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kakak Zuo, apakah kamu melakukan ini? Kata-kata jatuh sesaat, tetapi Zuo Changchun mendengus pelan, diam. Diam. Zuo Changchun terus bersujud, matanya penuh hormat, murid Xuanmen generasi 1008. Zuo Changchun melihat para tetua. Kata-kata itu penuh hormat. Tulis semuanya di wajah Anda. Adegan seperti itu membuat Ling Tian semakin terkejut. Apa yang kamu lakukan? Dalam hal metafisika, hanya ketika dia berada di kerajaan naga dia memiliki yayasan di lembah pengobatan abadi, dan hanya ketika dia datang ke lembah kaisar naga sehingga dia menjadi master. Ingatlah bahwa metafisika situs web milik minoritas khusus di kerajaan naga, dan banyak murid Xuanmen dianggap sebagai tongkat ajaib. Hanya Ling Tian yang bertemu dengan Chu Tianji ketika dia memasuki Battle Emperor Realm, dan Ling Tian untuk metafisika. Tanggapi dengan serius. Zuo Changchun bersujud lebih banyak lagi, senior, yang lebih muda yang memiliki mata yang tidak mengenal Gunung Tai, dan baru saja dia bermain dengan kapak di depan senior. Saya harap senior tidak akan menyalahkanmu. Ling Tian mengerutkan kening, bangun dan bicara. Desis. Tanda seru. Baru saat itulah Zuo Changchun berdiri dengan hormat. Saat ini, di depan Ling Tian, dia tampak seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Penampilan ini benar-benar mengejutkan orang-orang yang hadir. Wan Kun bahkan lebih terkejut. Kakak Zuo, mungkinkah kultivasi metafisik adik laki-laki ini masih lebih tinggi dari milikmu? Adik laki-laki. Apakah kamu juga memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan pendahulumu? Apakah kamu tidak takut membuat orang tertawa ketika kamu mengatakannya? Sudut mulut Wan Kun berkedut, dan Zuo Changchun menatap Ling Tian dengan senyum minta maaf di wajahnya. Senior, aku tidak tahu dari mana kamu datang dari. Kamu tahu seni tertinggi Xuanmen, gosip fuksi. Gosip fuksi. Ling Tian tidak pernah mempedulikannya. Apakah ini luar biasa? Ketika dia berada di lembah pengobatan abadi dan lembah kaisar naga, Ling Tian baru saja menguasai keterampilan metafisika ini. Mendesis. Zuo Changchun tidak bisa membantu tetapi tersentak. Senior, akar Xuanmen berasal dari gosip fuksi. Melihat wajah terkejut Ling Tian, Zuo Changchun berkata, Senior, tidakkah kamu tahu bahwa metafisika hari ini semuanya berevolusi dari gosip fuksi, dan gosip fuksi telah lama hilang dalam Taoisme. Selama ribuan tahun, seluruh sekolah Tao telah mencari gosip fuksi, tetapi saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika saya mati, saya masih bisa memejamkan mata. Mata Zuo Changchun bahkan lebih menakjubkan. Ling Tian tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Mungkinkah tidak ada yang tahu bagaimana bergosip tentang fuksi? Zuo Changchun menggelengkan kepalanya. Senior, jangan bilang kamu bisa, bahkan jika kamu menyerahkan gosip fuksi kepadaku sekarang, aku tidak akan bisa mempelajarinya. Ada senyum masam di wajahnya. Gosip fuksi adalah pengetahuan unik tentang Taoisme, artinya, seluruh Taoisme menghormati fuksi. Selama fuksi belum mati, gosip akan selalu mengikuti. Hah. Di antara mata Ling Tian, ada sentuhan menggoda. Jadi, kamu juga bisa memilih untuk menyerang kursi ini, membunuh dan merebut harta. Desis. Ketika Zuo Changchun mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat. Berdebar. Tetapi dalam sekejap mata, dia berlutut di tanah lagi, dan ekspresinya menjadi lebih ketakutan. Senior, bahkan jika Anda meminjamkan saya 100 nyali, saya tidak akan berani menembak Anda.